Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman di antara kalian ada yang tanya jawab di kolom komentar YouTube yang menanyakan atau berkeluh kesah ya. Kenapa ya di daerah saya kok petugasnya tidak seperti di daerahnya Pak Johan? Di daerah saya orangnya nggak pada tahu, petugasnya nggak pada paham tentang reaksi atau bahkan cuek dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga yang iri dengan Kabupaten Tegal. Wah, enak ya kalau di Kabupaten Tegal tuh benar-benar difasilitasi, diladeni dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, memang terkait dengan permasalahan SDM ini ya banyak faktor ya. Ada yang mungkin karena belum ada pelatihan secara komprehensif. Mungkin kenapa nggak ada pelatihan ya? Mungkin karena bukan suatu yang prioritas. Karena mungkin di sana di daerah mungkin itu penderita kustanya tidak begitu banyak seperti Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal 1 tahun aja bisa 220. Tahun kemarin aja 220 penderita baru yang ditemukan. Nah, apakah di daerah lainnya sebanyak saya? Nah, bisa aja. Kenapa sih program pelatihan SDM kok tidak menjadi prioritas? Karena mungkin banyak masalah kesehatan di sana yang lebih penting. Mungkin HIV-nya lebih penting, mungkin TBC-nya lebih penting dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak faktor ya. Cuman secara umum saya akan ngomong deh, idealnya tuh seperti apa sih programmer kusta di puskesmas? Kalau kemarin saya bikin video tentang peran nakes dalam bidang kusta itu seperti apa secara umum ya, tenaga kesehatan secara umum. Sekarang saya mau cerita nih, bagaimana sih idealnya petugas kusta atau programmer kusta di puskesmas menjalankan 4 peran ini, yaitu peran praktisi, yang kedua adalah edukator, yang ketiga adalah peneliti, dan yang keempat adalah manajemen. Satu-satu nih saya mau cerita. Yang pertama sebagai praktisi. Praktisi itu orang yang praktek yang menghadapi dunia klinis, dunia penyakitnya secara langsung, ya kan? Nah, ini menjadi praktisi. Jadi programmer puskesmas ya menjalankan fungsi praktisinya, dia praktek. Nah, praktek berarti di sini idealnya petugas puskesmas programmer kusta adalah tenaga bidan atau perawat atau dokter. Kebanyakan itu adalah perawat. Ya, karena ini dia menjadi praktisi, artinya dia punya surat izin praktek. Dia terdaftar sebagai tenaga kesehatan, punya STR, dan dia punya SIP atau surat izin praktek di puskesmas. Sebagai praktisi kesehatan, praktisi itu berarti kan menghadapi orang yang sakit. Nah, bisa individu, bisa kelompok, bisa keluarga, seperti itu. Kliennya ya, kliennya yang sehubungan dengan penyakit itu bisa individu yang sakit, atau keluarganya, atau masyarakat atau kelompok. Nah, sebagai praktisi ini berarti kan mengupayakan UKM dan UKP, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan. Nah, tindakannya seperti apa? Ya berarti misalkan memeriksa secara langsung, pemeriksaan fisik, mendeteksi tanda gejala kusta atau tanda gejala reaksi. Nah, terus memberikan treatment ya, mendiagnosa dulu, terus mengklasifikasikan ini penyakitnya kustanya tipe apa, memberikan pengobatan. Nah, tidak hanya itu, memberikan pengobatan dan memantau pengobatannya seperti apa. Demikian pula reaksi juga demikian, pengobatannya seperti apa, dipantau dan sebagainya. Nah, itu sebagai praktisi yang menghadapi individu ya, yang sakit. Kalau menghadapi keluarga, nah, menghadapi keluarga seperti pemeriksaan kontak erat, memeriksa keluarganya apakah ada tanda-tanda tertular penyakit kusta, ya kan? Di kontak eratnya, tetangga depan, belakang, kanan, kiri, keluarganya, kontak eratnya. Nah, itu. Kepada masyarakat seperti apa peran praktisi? Ya bisa melakukan penyuluhan, ya. Penyuluhan ini juga nyambung juga sama dengan perannya sebagai edukator, edukasi, ya. Itu tanggung jawab sebagai praktisi itu seperti itu. Otomatis praktisi itu bertanggung jawab atas penyakit yang sedang diderita oleh kliennya. Nah, berarti dia tidak hanya sekedar memberikan obat di awal saja, tetapi memonitor apapun yang dirasakan, tanda gejala apa yang nampak dan dirasakan oleh pasien tersebut, maka si programmer ini harus bertanggung jawab. Nah, itu artinya tidak hanya sekedar 1 sesi, 2 sesi, tetapi panjang, long term, gitu kan? Makanya saya sarankan praktisi ini, Anda programmer puskesmas itu bikin grup gitu loh. Grup penderita kusta di daerahnya. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan fungsi praktisi ini dengan baik. Karena Anda harus memantau perkembangannya seperti apa, ada tanda gejalanya seperti apa. Nah, terus bagaimana sih semua pasien ini harus dilayani dalam sebuah konseling, tanya jawab, konsultasi seperti itu. Jadi sudah menjadi kewajiban programmer puskesmas kusta menjadi konselor juga, menjadi konsultan juga. Apa bedanya sih konselor
yang memberikan konseling dengan konsultan yang memberikan konsultasi. Sebenarnya konselor ini malah long term, tidak per sesi tapi panjang. Kalau konsultasi itu kayak misalkan saya konsultan kusta. Konsultan kusta itu saya hanya per termin atau kita hanya membahas sebuah permasalahan studi kasus, masalah apa, misalkan yuk konsultasi, kamu mau konsultasi tentang apa? Oh, tentang tata laksana reaksi. Ya, itu artinya sepenggal-sepenggal dari permasalahan kusta yang panjang gitu kan. Tapi kalau konselor itu memberikan konseling yang long term, artinya Anda ikut memantau, ikut memfollow up, ikut bagaimana sih memastikan treatment atau terapi yang diberikan dalam jangka panjang. Ikut memantau bagaimana sih pengamatan penyakitmu tentang gejala reaksi, tentang kambuh atau tidak, terus bagaimana pencegahan kecacatan. Jadi panjang, konseling itu panjang. Konselor, menjadi konselor itu long term. Jadi yang Anda pantau itu sesuatu yang panjang. Tapi kalau konsultan seperti saya, case by case, tanda gejala per tanda gejala, permasalahan-permasalahan, konsultasi, saya menyediakan sharing informasi dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Kayak gitu. Tapi Anda sebagai programmer puskesmas, kusta, itu Anda wajib menjadi konsultan dan menjadi konselor. Bagaimana fungsi konselor ini akan berjalan jika Anda tidak membuat sebuah kanal komunikasi? Ya, makanya saya sarankan bikin grup WhatsApp, itu yang paling simple. Untuk bisa menjadi konselor, Anda juga bisa memberikan kanal komunikasi tanya jawab di situ. Sehingga mereka penderita kusta dalam satu grup WA seperti itu ya, tanya jawab banyak yang memperhatikan di situ. Pertanyaan akhirnya itu bisa menjadi masukan-masukan juga bagi penderita yang lain juga merasa senasib sepenanggungan, mereka persatuannya lebih kuat itu. Jadi programmer kusta di puskesmas, Anda sebagai PNS, Anda sebagai ASN, Anda dibayar oleh negara untuk menjadi konselor, untuk menjadi konsultan. Jadi teman-teman puskesmas, teman-teman programmer, semuanya Anda wajib menjadi konselor dan konsultan. Bagi Anda penderita kusta, Anda kalau sudah tahu materi ini, oh berarti memang konsultan saya yang paling utama dan yang pertama adalah programmer kusta yang ada di puskesmas. Bukan selain itu, karena bagaimana idealnya memang seperti itu. Masing-masing programmer kusta menjadi konselor dan menjadi konsultan atas segala yang terjadi pada penderita kusta di wilayah puskesmas masing-masing. Idealnya seperti itu. Jadi kalau Anda kok konsulnya langsung ke saya, salah. Idealnya semua programmer kusta puskesmas ya harus pinter, harus bisa menjadi konselor, harus mampu menjawab pertanyaan, harus menyediakan solusi, harus menjadi fasilitator untuk penderita kusta. Idealnya seperti itu. Makanya saya sarankan teman-teman kalau punya masalah dan sebagainya, tanya jawab di kolom komentar YouTube saya boleh. Tanya jawab ringan, tanya jawab yang terputus-putus, yang sedikit-sedikit, yang pendek-pendek, nggak apa-apa. Tapi begitu Anda butuh konsultasi intensif, yang paling pertama dan paling utama adalah Anda ke programmer puskesmas dulu. Berdayakan mereka. Loh kalau misalkan di sana programmernya nggak pintar dan tidak menjawab permasalahanmu, kalau mentok dan sebagainya, silahkan, boleh ada alternatif kedua yaitu saya. Ini alternatif terakhir lah. Ya kan, ya kalau saya kan memberikan dalam bentuk layanan klinik Monas ini kan swasta. Lah ngapain Anda kok memprioritaskan yang swasta dan berbayar? Ngapain? Ya emang duitmu, Mas. Mending kamu utamakan yang gratis dulu dan memang sudah kewajiban oleh negara. ASN atau programmer yang ada di puskesmas, mereka menjadi konselor dan juga menjadi konsultan bagi Anda. Idealnya seperti itu. Ayo kita wujudkan bareng-bareng. Saya pengen teman-teman semuanya saya jadikan agen untuk melakukan perubahan besar ini gitu loh. Melalui apa? Saya ngobrol dengan kalian secara online seperti ini, memberikan edukasi, yang tanya jawab di YouTube. Saya sarankan kan selalu tanya programmermu, coba tanya dulu, pastikan reaksi atau tidak, periksa dulu ke sana dulu, jangan ke saya. Kalau udah mentok, urgen, benar-benar terpaksa, silahkan kontak saya, mau konsultasi privat. Tapi itu pilihan yang terakhir. Oke? Karena programmer puskesmas memiliki fungsi sebagai praktisi, dan di dalam fungsi praktisi ini dia menjalankan fungsi sebagai konselor atau menjadi konsultan. Yang kedua, peran sebagai edukator. Edukator itu memberikan penyuluhan baik tadi sasarannya adalah individu, sasarannya adalah keluarga, sasarannya adalah masyarakat.
Nah, ini dijalankan kapan? Misalkan saat pasien berobat. Nah, ini sudah kewajiban petugas puskesmas untuk memberikan edukasi. Terkait apa? Terkait penyakitnya, terkait bagaimana tanda gejalanya, terkait bagaimana penularannya, terkait bagaimana cara minum obatnya. Mungkin pasien baru tidak begitu paham. Apa yang mau ditanyakan aja bingung, karena mungkin baru dengar penyakit kusta. Dia juga masih bingung, plonga-plongo. Apa ini? Apa yang sedang terjadi dalam diri saya? Nah, tugas programmer puskesmas menjelaskan. Yang namanya edukator itu tanpa ditanya pun bisa menjelaskan. Kalau harus ditanya dulu baru menjelaskan, itu namanya tanya jawab, berarti sudah menjadi fungsi yang konselor. Tapi kalau edukator tidak ditanya pun harus ngomong, menjelaskan. Itu loh, itu. Jadi peran edukator di sini, baik kepada individu, kepada keluarganya, misalkan saat pemeriksaan kontak erat seperti itu, mau kemoprofilaksis, di situ juga edukasi dulu kan. Kemoprofilaksis itu bagaimana sih, nanti efek sampingnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, ini dosisnya seperti apa, obatnya seperti apa. Kepada masyarakat, mungkin karena di situ ada kita mau melakukan kemoprofilaksis yang skalanya besar, skalanya desa, mungkin kita penyuluhan. Untuk misalkan pencegahan dan sebagainya, kita bisa penyuluhan ke masyarakat. Misalkan mau melakukan tindakan-tindakan yang berskala besar, skala masyarakat besar, misalkan bagaimana kita melakukan kemoprofilaksis yang skalanya adalah blanket, ya, sedesa penuh dan sebagainya, kita melakukan penyuluhan. Atau misalkan kita mau melakukan screening kasus, RVS atau Rapid Village Survey atau Intensive Case Finding, kita penyuluhan dulu ke masyarakat. Nah, itu namanya fungsi edukator. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, peran petugas puskesmas, programmer puskesmas sebagai peneliti. Nah, apa ini sebagai peneliti? Barangkali Anda memiliki ide, gagasan mau meneliti. Penelitian itu nggak harus formal-formal banget ya. Peneliti yang ringan-ringan aja lah, survei misalkan. Saya mau melakukan mapping deh. Nah, mapping itu kan juga bagian dari penelitian. Mapping, misalkan mau membuat peta nih di desa mana penyebaran kasus yang paling banyak. Bagaimana sih penyebaran kasus gejala reaksi, kekambuhan, relapse seperti apa, kasus anak seperti apa. Nah, itu di mapping. Mapping ini kan bagian dari penelitian. Kita peneliti data-data, menganalisis, ya kan? Seperti itu. Itu peneliti. Atau penelitian yang memang yang formal, yang dari atas, misalkan ada NGO, LSM yang mengadakan penelitian, kalian sebagai surveyornya, membantu mengumpulkan data, membantu mencarikan kasus-kasus yang diinginkan, sampling seperti apa dan sebagainya. Itu juga bisa Anda membantu penelitian. Nah, peran yang keempat dari programmer kusta yang ada di puskesmas adalah sebagai manajemen. Manajemen seperti apa? Ya, manajemen program Anda di puskesmas, tidak hanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ya. Programmer puskesmas itu juga menjalankan fungsi manajemen program. Misalkan, bagaimana kita mau melakukan kegiatan ICF atau Intensive Case Finding atau Rapid Village Survey, itu kan butuh manajemen. Siapa petugasnya, anggarannya ada atau tidak, berapa lama, waktu yang dibutuhkan, konsumsinya disiapkan, logistiknya, obatnya, pencatatan pelaporannya, lalu bagaimana kita melakukan koordinasi, kadernya butuh berapa orang dan sebagainya, itu bagian dari manajerial. Manajemen kasus itu sendiri, case manager kan, ada istilahnya manajer kasus. Sebuah kasus satu orang saja itu harus benar-benar di manajemen. Bagaimana sih kita melakukan pengawatan, bagaimana sih kita obatnya memastikan ini diminum atau tidak, bagaimana sih kita melakukan kontak, bagaimana sih kita melakukan deteksi dini di keluarganya seperti apa. Itu kan manajemen dari sebuah kasus itu seperti itu juga bagian dari fungsi manajerial gitu ya. Jadi idealnya programmer kusta di puskesmas mampu menjalankan 4 peran ini, baik menjadi praktisi, baik menjadi edukator, baik menjadi peneliti, maupun sebagai manajer. Ya, semoga ini bisa, kondisi ideal ini bisa terwujud di semua puskesmas. Ya, jadi saya ingatkan teman-teman, kalau butuh konsultasi dan sebagainya, ya jelas itu tadi konsultasi merupakan bagian dari fungsi atau peran praktisi yang ada di puskesmas. Prioritaskan mereka, konsultasi ke mereka, tanya mereka dulu. Kalau mentok silahkan baru konsultasi privat ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum.